Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk rupa bumi Indonesia. Dalam geografi, bentuk permukaan bumi lebih dikenal dengan istilah relief rupa atau muka bumi. Ada dua bentuk relief muka bumi. Yang pertama, relief daratan. Nah, setiap daerah tempat tinggal kita tentu memiliki relief daratan yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kalian yang tinggal di daerah dataran tinggi atau perbukitan, dan mungkin pula ada yang tinggal di daerah dataran rendah atau di daerah pantai. Relief daratan meliputi yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Selain itu, tidak memiliki banyak perbedaan ketinggian antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran dengan ketinggian di atas 600 meter. Yang ketiga, gunung adalah permukaan yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri karena adanya pengangkatan kerak bumi. Yang keempat, pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya memanjang. Yang kelima, bukit adalah jenis pegunungan yang tingginya kurang dari 600 meter. Yang keenam, lembah adalah daerah yang lebih rendah dari tempat sekitarnya dan berupa daerah di antara gunung atau bukit. Yang ketujuh, ngarai adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Contohnya adalah ngarai Sianok yang ada di Sumatera Barat. Kedelapan, peneplain adalah dataran yang terbentuk meluapnya sungai. Endapan berbagai material yang terbawa dari luapan sungai akhirnya membentuk dataran. Yang kesembilan, pantai adalah garis batas bertemunya tepi daratan dan lautan yang selalu dipengaruhi gelombang pasang air laut. Nah, jadi bentuk garis pantai dapat terus berubah akibat pengaruh dari gelombang air laut, angin, dan arus laut. Dan yang terakhir, pesisir adalah daratan dari batas pantai sampai daerah yang dipengaruhi laut selama ada angin laut. Selanjutnya, relief dasar laut. Sama halnya seperti di daratan, di dasar laut juga ada perbukitan maupun gunung. Nah, jadi relief dasar laut meliputi yang pertama adalah dangkalan. Adalah dasar laut yang melandai ke arah laut dengan kedalaman antara 0 sampai 200 meter atau rata-rata kedalamannya di bawah 200 meter. Yang kedua, lubuk laut adalah dasar laut berbentuk bulat seperti mangkok. Yang ketiga, gunung laut adalah gunung yang dimulai dari dasar laut, puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Yang keempat, palung laut adalah lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng yang curam. Yang kelima, ambang laut adalah dasar laut yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lainnya. Yang keenam, punggung laut
adalah pegunungan di dasar laut yang punggungnya muncul di permukaan air laut sehingga merupakan deretan kepulauan. Yang ketujuh, alur-alur laut adalah relief dasar laut berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman. Nah, selanjutnya tata air. Berdasarkan sifatnya, air yang beredar di bumi dibedakan menjadi perairan tawar dan perairan asin. Yang pertama, perairan tawar terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah air permukaan, yaitu selanjutnya tata air. Berdasarkan sifatnya, air yang beredar di bumi dibedakan menjadi perairan tawar dan perairan asin. Perairan tawar terbagi dua. Yang pertama, air permukaan, yaitu air yang beredar serta mempunyai daerah aliran di atas muka bumi. Nah, jadi air permukaan ini terdiri dari danau, rawa, dan sungai. Yang kedua, air tanah, yaitu air yang alirannya di dalam tanah sebagai hasil resapan dari air permukaan. Berdasarkan tempatnya, air tanah meliputi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Perairan asin terbesar yang ada di permukaan bumi berupa lautan. Perairan asin di permukaan bumi meliputi samudra, selat, laut, dan teluk. Selanjutnya, tanah. Tanah merupakan lapisan terluar dari permukaan bumi serta merupakan hasil pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur akibat proses alam. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama adalah tanah aluvial. Nah, jadi tanah aluvial ini adalah tanah yang terbentuk dari hasil pengendapan, jadi di daerah pegunungan dan perbukitan. Jadi jenis tanah ini berasal dari hasil erosi yang terjadi di daerah pegunungan dan perbukitan, kemudian dibawa oleh air. Jenis tanah aluvial banyak ditemukan pada lembah aliran sungai dan dataran rendah. Yang kedua, tanah andosol adalah tanah yang umumnya berwarna gelap dan terbentuk dari material gunung berapi yang melewati proses pelapukan. Nah, jadi tekstur tanah andosol ini mulai dari lempeng berpasir hingga liar. Yang ketiga, tanah latosol. Tanah latosol berasal dari erupsi gunung berapi. Jadi, tanah latosol memiliki ciri berwarna kemerahan hingga kekuningan dengan kandungan bahan organik sedang. Yang keempat, tanah regosol merupakan tanah yang berasal dari letusan gunung api. Tanah regosol memiliki ciri mirip pasir, bertekstur kasar dan berwarna abu-abu hingga kekuningan. Nah, jadi tanah jenis ini mengandung sedikit bahan organik. Yang kelima, tanah organosol. Tanah organosol disebut juga dengan tanah gambut. Tanah gambut terbentuk dari bahan-bahan organik. Jadi tanah gambut berasal dari pelapukan batuan. Tanah gambut terbentuk dari tumbuhan rawa yang telah membusuk dan tertimbun bertahun-tahun lamanya. Yang keenam, tanah litosol. Tanah litosol terdiri dari batu-batu yang relatif masih keras karena belum lapuk dengan sempurna litosol, hanya rumput liar seperti alang-alang. Selanjutnya, tanah grumosol. Tanah grumosol terbentuk dari batuan kapur dan batuan hasil letusan gunung api. Yang kedelapan, tanah pozolit.
Jenis tanah pozolit terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dengan suhu yang rendah. Nah, jadi warna tanah kuning sampai kelabu. Jadi di Indonesia, jenis ini terdapat di daerah-daerah pegunungan yang curah hujannya tinggi. Tanah pozolit tergolong tanah yang subur. Yang kesembilan, tanah laterit. Tanah laterit terbentuk karena unsur hara yang ada di dalam tanah telah hilang, tercuci oleh air hujan yang meresap dan mengalir di dalam tanah. Yang ke-10, tanah mediteran. Tanah mediteran terbentuk dari batuan kapur dan batuan sedimen yang telah mengalami pelapukan. Tanah ini pada umumnya memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Yang ke-11, tanah humus. Tanah humus berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan, daun-daunan yang jatuh ke tanah, serta pohon-pohon yang telah mati mengalami pembusukan, hingga akhirnya menjadi tanah. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang Umi sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Umi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.